Pemirsa, kuasa hukum Peggy Setiawan setidaknya menghadirkan 4 saksi plus seorang ahli untuk membuktikan penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky Rudiana tidak sah. Dua di antaranya Dede Kurniawan, teman Peggy yang diklaim menyaksikan Peggy berada di Bandung saat kejadian, serta kemudian ada juga teman dari Rizky atau Eki. Apakah kesaksian dan penjelasan ahli cukup kuat untuk membebaskan Peggy dari status tersangka? Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri periode 2008-2009, Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji, yang terhubung melalui sambungan Zoom. Kemudian ada juga Guru Besar Kriminologi Universitas Indonesia, ada Profesor Adrianus Meliala. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat sore Pak Susno, Pak Adrianus. Selamat sore Pak Adrianus, selamat sore. Terima kasih sudah berkenan bergabung hari ini. Asumsi saya Bapak-Bapak memperhatikan sidang pra-peradilan Peggy lanjutan pada hari ini. Kemudian mendengarkan juga saksi-saksi dari yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Saya akan langsung ke Pak Susno. Pak Susno, seberapa kuat kesaksian 4 saksi untuk membuktikan posisi Peggy Setiawan saat malam kejadian sedang berada di Bandung dan tidak ada di Cirebon? Seberapa kuat ini, Pak? Kalau menurut keterangan ya, itu semuanya menyatakan ada di Bandung. Itu keterangan kan. Tapi yang namanya saksi itu adalah manusia. Manusia bisa berbohong sendiri, bisa berbohong bersama, kompak. Jadi bisa saja bohong gitu. Maka harus diuji dengan kesaksian, harus diuji dengan alat bukti yang lain. Kenapa? Kalau dalam kesaksian itu misalnya ada 10, satu saja yang bertolak belakang, maka kesaksian yang 9 itu jadi lemah, gitu. Sama dengan tidak punya nilai. Nah, kalau sekarang, kalau yang tadi, semua saksi menyatakan ada di Bandung. Ya, kompak dia di Bandung semua. Kuatkah keterangan itu? Harus didukung alat bukti yang lain. Nah, alat bukti yang lain apa? Ada alat bukti yang diajukan salah satu saksi, yaitu chat di dalam Facebook ya kalau nggak salah, antara Peggy dengan temannya dalam bahasa Sunda, di mana? Kemudian dikatakan, oh saya di Bandung. Nah, setelah dikatakan di Bandung, kapan pulang? Hari Rabu. Nah, dari dokumen itu bisa dibuka apa betul dia berbicara di Bandung, apa betul satu berada di Cirebon. Karena dari mana sinyal daripada HP itu dipancarkan kan bisa dilihat di tiang BTS ya, bukan tiang GPS ya, tiang BTS itu bisa kelihatan. Nah, kan dilihatkan tadi di kesaksian itu. Jadi kalau benar adanya charge itu dilakukan atau obrolan itu dilakukan, satu di Bandung, satu di di Cirebon, maka itu kuat sekali gitu, tak terbantahkan dia. Itu ya, kita sekarang baru membahas saksi. Saya kira saksi yang diajukan itu kuat. Nah, kedua, kalau ahli sudah menyatakan tadi, kita lihat ketua ahli tidak cukup dengan 2 alat bukti saja, harus didukung yang lain dan sebagainya. Artinya, tapi kita belum melihat sanggahan atau pembuktian yang dilakukan oleh pihak tergugat gitu. Ini bagus untuk diamati. Jadi baru hari ini kita ngamati dari penggugat. Nah, penggugat kalau dia hanya saksi saja lemah gitu. Tetapi ternyata saksinya pun bunyinya sama, didukung dengan alat bukti forensik yang bisa saja itu dibuktikan begitu. Jadi lumayan kuat ya. Pak Susno, melalui wawancara dari tim hukum Polda Jabar dengan NTV setelah selesai sidang pra-peradilan hari ini, ada pernyataan yang menyebutkan bahwa saksi fakta ini banyak yang tidak tahu kalau menurut dari tim hukum Polda Jabar. Apakah memang bisa disebut ini wajar, Pak? Karena memang kejadian ini sudah kurang lebih 8 tahun yang lalu. Itu kan hakim yang menilainya kan. Seperti salah satu saksi
Mengapa dia tahu? Dia tahu kan dia masuk kan hanya seminggu ya, yang saksi yang terakhir tadi. Jadi dia tahu persis dia masuk itu seminggu saat nerima gaji, penerimaan gaji itu pasti seminggu sekali, ya ujung hari, ya tanggalnya dicocokkan dengan tanggalnya ya 27 itu yang jadi patokannya. Nah, jadi hafal dia. Kemudian teringat dia ngantar. Ya ngantar itu kan yang ngantar sampai ke jalan, naik apa namanya angkot. Jadi nggak berat-berat yang diingat oleh para saksi itu. Mm-mm. Tidak ada hal yang terlalu mendetail gitu. Jadi hal-hal yang ringan-ringan saja yang memang wajar dia ingat gitu untuk selevel mereka. Jadi kalau menurut saya tidak ada yang aneh gitu. Asal didukung alat bukti yang kuat. Nah, oke lah, kita bagus kan kita berharap besok artinya kesaksian yang diajukan atau alat bukti yang diajukan oleh penyidik bisa mematahkan pembuktian dengan saksi-saksi atau alat bukti yang diajukan oleh penggugat. Nah Mhm. itu kan asiknya kan gitu kan. Oke. Jadi silakan dibuka di depan publik apa belum tentu penggugat ini yang menang gitu belum tentu Mhm, mhm, karena masih berjalan mhm. setelah diajukan kuat-kuatan apa Oke. namanya alat bukti untuk membantah dalil daripada penggugat Mhm. maka nanti giliran hakim yang menilai. Jadi Oke. kita lihat aja, kita Ya. saksikan aja. Tapi sayangnya informasi terakhir yang kami dapatkan bahwa dari tim hukum Polda Jabar hanya akan menghadirkan satu saksi ahli dan tidak ada saksi fakta yang berkaitan dengan kasus. Tapi saya ingin bahas itu nanti. Saya ingin kita fokus dulu ke soal 4 saksi ini. Kalau melihat Pak Susno, oke sebelum kita lanjutkan nampaknya kita harus dengarkan dulu statement satu ini. Ini ada soal salah seorang saksi di pra-peradilan Peggy Setiawan Suarsono yang yakin bahwa Peggy Setiawan tidak ada di lokasi atau tempat kejadian di Cirebon saat Vina dan Eki dibunuh 27 Agustus 2016 silam. Saksi tadi kan saksi mengatakan kalau saksi itu kan diantar oleh Peggy Setiawan, si Robi ke naik angkot ya. Iya. Ya. Setelah itu dalam perjalanan saksi kan si Peggy Setiawan sama adiknya kan pulang ke tempat bedeng tempat proyek itu kan. Iya. Sementara saksi ke Cirebon. Iya. sampai di sana jam 11. Iya. 11 ngelihat kerumunan orang kan gitu kan. Katanya ada kecelakaan tunggal, itu kan infonya kan? Iya. Ya, setelah itu maksud saya tanya, saksi tahu nggak kalau besok paginya Peggy Setiawan masih ada di Bandung? Masih. Ada di Bandung? Masih ada di Bandung? Masih. Nggak ada di Cirebon? Nggak ada. Nggak ada ya? Iya. Berarti saksi tahu persis nggak ada si Peggy Setiawan di Cirebon pada malam habis kejadian itu? Iya. Oke, baik, terima kasih. Oke, saya akan ke Prof. Adrianus dulu. Prof, jadi apakah kesaksian dari 4 saksi yang dihadirkan tim hukum dari Peggy Setiawan ini sudahkah memperkuat alibi soal keberadaan Peggy pada saat malam kejadian? Sebelumnya saya mau kembali dulu pada hakikat pra-peradilan ya. Saya pergunakan bahasa saya dan berkenan nanti Pak Susno mungkin mengkoreksi jika ada hal-hal yang kurang pas. Jadi beda antara pra-peradilan dan peradilannya. Pada pra-peradilan belum menguji, belum mengadili substansi perkara. Tapi yang diadili adalah sah tidaknya ya penggunaan upaya paksa oleh kepolisian. Apa itu upaya paksa? Wah, macam-macam tuh, mulai dari penangkapan, penyitaan dan yang lain-lain. Maka yang diuji adalah legalitas daripada dasar dalam rangka penetapan upaya paksa tersebut, khususnya pada tadi kita bisa pada dasar apa sebetulnya pertimbangan kepolisian dan apa dasar dalam rangka pertimbangan tersebut. Jadi kita belum masuk ke soal misalnya soal benarkah bahwa Peggy itu pada hari itu ada di Bandung. Tapi Prof, itu kan Cirebon. berkaitan juga dengan penetapan tersangka Peggy. Begini, kita bicara mengenai langkah-langkah dalam rangka mengambil itu sebagai sesuatu yang kemudian menjadikan tindakan kepolisian mentersangkakan. Ya, jadi sebagai contoh misalnya ada fakta tersebut, lalu kemudian misalnya yang mengambil hal itu untuk kemudian penetapan tersangka adalah misalnya Polres Bandung misalnya. Nah, kita bicara mengenai salah ini. Harusnya yang mengambil langkah itu adalah Polres Cirebon, ya, karena jurisdiksinya
justisi Cirebon. Dengan kata lain, tidak boleh kemudian lalu ada satu fakta yang kemudian dijadikan dasar dalam rangka upaya paksa oleh semua kepolisian misalnya, oleh semua satwil. Nah, itu kita bicara mengenai kesalahan dalam rangka pihak-pihak yang berwenang. Demikian juga misalnya penetapannya sudah dilakukan tanpa surat-surat. Misalnya kita bicara mengenai penangkapan, lalu kita bicara juga mengenai penyitaan tanpa surat-surat. Dengan kata lain, maka penyitaannya menjadi tidak sah dan itu lalu menjadi alasan dalam rangka penolakan pra peradilan. Poin saya adalah bahwa kelihatannya akan ada banyak hal yang terkait dengan komunikasi di persidangan yang sebetulnya tidak masuk dalam dalam ranah pra peradilan, dengan kata lain akan dikesampingkan oleh hakim. Hal mana di pihak lain lebih banyak untuk masuk dalam konteks peradilan yang sebenarnya, gitu. Jadi dengan kata lain boleh-boleh saja nanti semua pihak mengajukan, sebagai contoh misalnya dari pihak Polda juga menurut saya agak keblinger tuh. Bicara mengenai misalnya IQ-nya Peggy sekian, itu kan nggak ada gunanya itu, ya. Tapi oke lah, sebagai satu komunikasi dikeluarkan, tapi itu tidak akan menjadi pertimbangan hakim dalam rangka menerima atau menolak gugatan pra peradilan dari PH Peggy. Demikian. Oke, Pak Susno sepakat? Benar, jadi yang diuji itu adalah sah atau tidaknya upaya paksa, dan sekarang diperluas lagi menjadi sah tidaknya penetapan tersangka. Itu sejak adanya pra peradilan yang diajukan oleh Pak Budi Gunawan terhadap KPK. Jadi bertambah lagi dengan keputusan Mahkamah Agung bahwa itu bisa di pra peradilankan. Nah, jadi kemudian apa standarnya untuk mengukur sah tidaknya penangkapan itu sudah dijelaskan di dalam hukum acara pidana, minimal 2 alat bukti yang sah. Jadi harus alat bukti yang sah dan bersesuaian. Nah, tadi kan diajukan 1 alat bukti bahwa polisi sudah mengatakan alat buktinya lengkap gitu. Nah, tadi baru alat bukti saksi. Apakah saksi yang diajukan oleh polisi itu sah apa tidak dan bersesuaian apa tidak. Nah, mulai sekarang pihak penggugat mengatakan keterangan saksi-saksi yang dipakai sebanyak 78 saksi yang diajukan oleh tergugat sebagaimana di konferensi pers Kadip Humas Polri itu akan dibantah oleh si penggugat. Dia katakan bahwa itu tidak benar. Mengapa tidak benar? Dibantah dengan alibi daripada Peggy. Nah, jadi dia ingin melemahkan, jadi pihak penggugat ini ingin melemahkan keterangan saksi dari tergugat. Nah, apakah bisa diterima apa tidak untuk menggugurkan saksi tergugat sehingga dua alat bukti yang sah milik tergugat itu lemah. Nah, kan gitu. Nah, sekarang terserah hakim menilainya. Nah, makanya saya berpandangan tadi kalau seandainya si penggugat hanya mengajukan saksi saja tanpa didukung dengan forensik, kelihatannya lemah. Karena bisa saja 4 atau 5 saksi kompak menyatakan alibi Peggy di sana. Tapi tadi ternyata didukung oleh forensik berupa pembicaraan lewat Facebook gitu. Nah, bagaimana? Apakah itu diyakini untuk memperkuat dalil membatalkan keterangan saksi atau alat bukti saksi daripada pihak tergugat? Itu hakim yang menilainya. Apakah itu sudah terlalu jauh masuk ke materi perkara? Apakah masih wajar untuk mematahkan dalil bahwa 2 alat bukti yang dipakai oleh penyidik itu lemah sehingga tidak cukup untuk menjadikan dia tersangka, bahkan tidak cukup untuk menangkap, tidak cukup untuk menahan. Baik. Dan alat bukti yang diajukan itu syaratnya apa? Syaratnya harus didapatkan secara sah. Tentunya sahnya kapan? Sahnya itu didapatkan sebelum dia ditangkap. Bukan ditangkap dulu baru dilengkapi alat bukti. Dan itu yang terjadi pada saat ini, di kasus ini? Iya, nanti akan dilihat. Misalnya pas giliran daripada penyidik mengajukan alat-alat buktinya, nanti akan dilihat kapan kamu mendapat keterangan saksi ini. Oh, setelah dia ditangkap. Ya nggak bisa dong sebelum, karena ini bukan tertangkap tangan.
Kalau tertangkap tangan bisa ditangkap dulu baru dilengkapi. Ini kan jauh hari 8 tahun baru ditangkap kan. Ya, oke. Kejadian 27 Agustus 2016 ditangkap 2024 8 tahun. Jadi harus ada pemeriksaan saksi-saksi dulu. Ya bukan saksi diperiksa setelah ditangkap. Nah begitu. Satu berarti alat bukti miliknya si tergugat harus sah cara mendapatkannya. Cara mendapatkannya bukan dengan misalnya adanya tindakan kekerasan, penganiayaan, hal-hal yang melanggar HAM. Kalau didapatkan dengan cara melanggar HAM dan sebagainya, maka itu menjadi tidak sah. Tahu dari mana kita Pak Susno bahwa alat bukti itu didapatkan secara legal? Ya kan ditanya nanti kan, nanti misalnya saksinya penyidik dihadirkan ditanyakan, betul kamu memberikan keterangan itu betul. Nah kenapa sekarang berbeda? Loh saya waktu memberikan keterangan pertama saya digebukin gitu atau saya giniin gitu kan gitu. Tapi tidak akan langsung diterima oleh majelis hakim bahwa begitu-begitu harus pembuktian. Setelah alat bukti itu misalnya sah, didapatkannya secara sah dan benar, masih harus diuji lagi karena dua kan minimal alat bukti harus saling bersesuaian. Misalnya dengan keterangan apa? Dengan visum. Lah kalau dengan visum pasti nggak bersesuaian. Kenapa? Karena visum tidak menyatakan pelakunya adalah Peggy. Kan hanya penyebab kematian, berarti nggak bersesuaian. Dicocokkan lagi misalnya dengan apa? Oh, putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Di situ juga tidak menyebut Peggy yang ini sebagai pelaku. Nah, tapi ada nama Peggy sebagai DPO. Justru nama Peggy sebagai DPO itu yang harus dibuktikan. Apakah Peggy DPO itu adalah Peggy yang ditahan atau Peggy lain? Baik. Nah, tapi itu kewenangan hakim itu menilainya. Ya, ada juga pernyataan soal dari ahli pidana yang dihadirkan adalah nama Peggy Setiawan ini beda dengan DPO yang seharusnya ini bisa menggugurkan status tersangkanya Peggy. Soal itu kemudian juga ada DPO harusnya berstatus tersangka dulu baru bisa masuk DPO. Tapi kita akan bahas ini di segmen berikutnya. Kita harus jeda sejenak untuk azan maghrib. Bapak-bapak kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. NTV Prime Dialog akan kembali usai jeda. Pemirsa, hari ini sidang pra-peradilan Peggy Setiawan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan 5 saksi. Satu di antaranya adalah saksi ahli. Polisi selaku tergugat mengkritik saksi ahli yang dihadirkan kuasa hukum penggugat karena dinilai memberi keterangan di luar konteks pra-peradilan. Sebetulnya ahli tidak harus membicarakan seseorang, jadi ahli sebetulnya salah karena sudah masuk materi. Kan ahli sebetulnya harus konsisten dong, iya kan? Untuk masalah pra-peradilan ini bukti-bukti formil, ya, bukan menyangkut materi, begitu. Ahli malah sudah seakan-akan jadi hakim, begitu. Nggak boleh dong, begitu. Posisi ahli ini dihadirkan untuk netral, walaupun yang memohon dari pemohon posisinya ahli itu akan netral, karena akan di keterangan ahli itu nantinya bukan untuk kasus perkara ini saja, tapi bisa untuk keterangan kasus-kasus yang lain. Baik, kita lanjutkan dialog, masih terhubung dengan Susno Duaji, Kabar Eskrim 2008-2009, dan juga Adrianus Meliala, kriminolog UI. Saya ingin ke Prof. Adri terlebih dahulu. Tadi kita sudah dengar sama-sama, Prof, ya, pernyataan dari tim hukum Polda Jawa Barat. Nampaknya ini selaras dengan apa yang Anda katakan tadi, bahwa kemudian ada saksi ahli yang dihadirkan tapi memberikan keterangan di luar konteks pra-peradilan. Apa yang ingin Anda kritisi di sini? Karena Polda Jawa Barat sempat memberikan statement bahwa ahli yang dihadirkan adalah salah. Ya, jadi begini, saya baru saja membuat satu buku, mengedit satu buku. Nanti juga akan saya kirimkan kepada Pak Susno nih. Terima kasih. Tentang bagaimana bersaksi menjadi seorang ahli di pengadilan, itu ternyata nggak cukup hanya pinter atau dia bergelar doktor, profesor, nggak cukup. Kenapa? Karena pada dasarnya seorang ahli itu diposisikan dalam hukum acara kita
adalah untuk memberi keterangan berbasis pada pengetahuannya, bukan pada berbasis karena dia tahu tentang kasus, tentu dia tidak tahu ya, juga bukan berbasis pada persepsinya, tapi berbasis pada pengetahuannya. Nah, maka namanya orang berpengetahuan kan itu tidak berarti tanpa limit, ada limitnya, dan begitu dia tidak tahu, maka mestinya dia bilang tidak tahu, bukannya kemudian lalu pura-pura tahu atau memaksakan diri untuk tahu. Nah, kelihatannya tanpa lalu harus menjudge ya, mungkin ahli tersebut betul begitu. Ya, dia sebetulnya sudah di luar pengetahuannya, sudah berpersepsi. Ya, alhasil kemudian muncullah komentar dari pihak kepolisian. Demikian. Pak Susno memiliki pandangan yang sama? Ya betul apa yang dikatakan Pak Adrianus, bahwa saksi tidak boleh berpersepsi karena harus pengetahuan. Dan apa yang dia sampaikan berlaku untuk umum gitu, sesuai dengan keilmuan yang dia miliki. Artinya bisa saja keterangan dia dipakai untuk kasus-kasus lain tapi menyangkut persoalan yang ditanyakan itu. Kemudian kejujuran dan sebagainya. Nah tadi soal apakah dia sudah memasuki materi perkara apa belum, itu nanti kan yang menilai adalah hakimnya. Ya. Nanti hakim. Nah boleh saja misalnya begitu begitu ahli yang diajukan oleh penggugat nanti diprotes oleh pihak tergugat, itu boleh. Tapi sayang tadi protesnya tadi sidang udah ditutup gitu kan, ketok palu. Ya. Nah, Seharusnya mestinya disebutkan dari sebelum awal ya? ditutup. Bukan. Kan tadi pas ahli kan, begitu ahli kan nanti kan ditanya, tergugat adakah yang perlu disampaikan terkait dengan ahli itu, dia sampaikan secara resmi. Nanti dicatat oleh panitranya. Tapi kalau disampaikan di luar sidang dengan keterangan pers seperti itu, ya akhirnya sayang gitu. Baik. Ya untuk besok tolonglah gitu, sayang Polda. Oke, soal itu biarlah nanti hakim yang menilai. Kalau gitu kita bahas soal pernyataan dari saksi ahli gitu ya Pak Susno. Mari bicara soal ahli. Ya. Tanpa saksi ya. Ahli baik, saja. mohon maaf saya koreksi. Ahli. Mari bicara soal DPO yang disebutkan oleh ahli dalam persidangan hari ini. Nama Peggy Setiawan disebut beda dengan DPO. Seberapa besar ini bisa menggugurkan penetapan status tersangka Peggy? Kalau itu ya sebenarnya hal yang teknis ya, sepele. Tiap membuat daftar DPO itu pasti ada sumbernya ya. Kemudian dibuat daftarnya, ada formatnya. Nama, tempat tanggal lahir gitu kan, nama orang tua, bila perlu dicantumkan juga nama ibu, nama saudara, pekerjaan, alamat ya. Sudah gitu ditambah dengan foto, kalau ada ditambah dengan sidik jari. Itulah format DPO, dan DPO itu disebarkan ke seluruh Indonesia. Kalau kejahatan itu dilakukan untuk internasional, disebarkan juga melalui Interpol. Nah sekarang sudah ketangkap orangnya, mari kita ambil daftar DPO-nya. Ada nggak daftar DPO itu? Kalau ada ya tinggal cocokkan. Peggy yang ditangkap ini tempat tanggal lahirnya cocok tidak dengan Peggy yang dicari, satu. Kemudian aliasnya cocok apa tidak, nama orang tuanya cocok apa tidak, alamatnya cocok apa tidak, ciri-cirinya cocok apa tidak, fotonya cocok apa tidak, dan sebagainya kan dicocokkan dong, namanya identitas gitu kan. Lah konon kabarnya, saya nggak tahu ya, Peggy yang dicari itu kan aliasnya Peron, alamatnya kecamatan apa. Peggy yang ditangkap ini kecamatannya juga lain gitu. Nah gitu aja, nggak sulit sih untuk membuktikan Peggy yang dicari sama Peggy yang bukan gitu. Nah kemudian mencari Peggy yang pelaku sama Peggy yang bukan, saya menanggapi ini karena ini termasuk salah satu disebutkan di situ katanya error in persona katanya. Nah tinggal ini kejahatan dilakukan bersama-sama, tinggal dikonfrontir, bersama-sama bunuh, bersama-sama memperkosa. Kenal nggak yang sudah ditahan itu dengan yang ini? Melakukan nggak yang ini? Ya kalau dia nggak kenal, nggak melakukan, mau gimana kejahatan bersama-sama? Apa yang ini misalnya kejahatan sudah terjadi,
kok ada gini, saya ikut deh Mhm. sambil lewat gitu. Masa begitu kan nggak mungkin lah. Oke. Tidak susah sebenarnya. Mhm. Oke. Bagaimana dengan prosedur penetapan DPO itu sendiri? Ini juga disebutkan tadi oleh ahli dalam persidangan. Saksi ahli hukum sebut kalau penetapan DPO seharusnya berstatus tersangka dulu baru bisa masuk di DPO. Sebetulnya kalau berbicara soal pengalaman Anda, Pak Susno, apakah pernah seseorang yang belum ditetapkan sebagai tersangka kemudian masuk dalam DPO? Ada yang ingin Anda kritisi tidak soal prosedur ini? Iya, kalau tidak tersangka ngapain di DPO kan? Ya. Kerjaan masih banyak nih nyari-nyari orang, misalnya nyari temannya Pak Susno deh masukkan ke DPO. Ya ngapain? Setelah jadi tersangka, kejahatannya apa, identitasnya apa, alamatnya di mana, cirinya di mana, baru di DPO-kan. Dan orang yang di DPO-kan itu kan orang yang misalnya dipanggil tidak datang, dicari di rumah nggak ada, segala macam kan nggak ada. Nah kalau ini kan dicari di rumah, dia kata ibunya ada di Bandung, bahkan alamatnya dikasih tahu. Nah poldanya kan di Bandung tempatnya. Nah, ya saya tidak mengatakan salah apa enggak, tapi saya mengatakan faktanya begitu. Silakan dinilai oleh masing-masing, gitu kan. Ya, maunya saya yang menang itu tidak ada yang menang yang kalah pihak ya. Yang menang itu adalah kebenaran. Jadi tidak boleh ngotot mempertahankan kesalahan. Penggugat juga tidak boleh ngotot maunya kehendak dia bahwa ini bukan orangnya, ini orang bukan pelakunya. Tidak. Tunjukkanlah dalil-dalil, tunjukkanlah alat bukti, nanti hakim yang menilai. Dan tidak boleh misalnya, ini orang bersalah kita tutupi kesalahannya, sayang, kasihan, 2 nyawa loh, harus dihukum sesuai dengan perbuatannya. Tapi kalau dia juga tidak bersalah juga harus dibebaskan. Jadi yang menang itu adalah kebenaran. Ya, berarti ini bisa disebut adalah persidangan untuk perang alat bukti gitu ya, Pak Susno ya? Ya karena dipersoalkan kan alat bukti kan, satu alat bukti 2 prosedur kan, jadi sah tidaknya alat bukti, kemudian benar dan bersesuaian kan itu saja. Belum masuk ke apakah dia melakukan apa tidak itu belum nanti. Oke, Prof. Adri, kalau mengikuti sidang sudah 3 hari ya, hari ini kemudian sidang pembuktian pra-peradilan Peggy Setiawan. Prof. Adri, Anda sebagai kriminolog melihat apakah sejauh ini penetapan tersangka Peggy Setiawan itu sudah menyesuaikan atau paling tidak sudah memenuhi syarat-syarat formil dan juga material? Wah, nanti kalau saya jawab sama dengan ahli tadi itu. Tapi begini, saya ingin tahu bahwa sudut pandang dari seorang kriminolog. Nah, nanti kita mencampuri lagi. Saya berpendapat bahwa kelihatannya PH itu memakai 2 strategi. Yang pertama adalah strategi memberikan saksi sendiri, yang tadi dikatakan ada 4 itu. Dan yang kedua adalah melemahkan alat bukti dari Polda. Ya, jadi dia bertahan dan menyerang gitu. Sementara dari pihak Polda katanya dia akan kuat dengan dengan alat buktinya saja tanpa bermaksud menyerang, karena mungkin sekali karena dalam hal ini pihak PH itu maju duluan, maka pihak Polda tentu sudah punya kesempatan untuk membaca kekuatan dari saksi-saksi dari pihak PH. Nah itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa bahwa mengapa dalam hal ini pihak PHPG harus begitu, harus melakukan satu strategi yang bersifat pertama menampilkan alat bukti sendiri dan kemudian menyerang kepolisian. Karena jangan lupa bahwa kalau dilihat daripada data ya, maka boleh dibilang misalnya dari 100 pra-peradilan itu hampir berapa ya? Hampir 95 dimenangkan oleh kepolisian. Iya. Kenapa? Karena pertama tentu kepolisian sebagai pihak yang tiap hari ngurusin kasus dan berurusan dengan hukum acara, maka dia tahu bagaimana membangun alat bukti yang sah dan tidak sah, misalnya yang pertama. Yang kedua, jangan lupa bahwa, dan ini yang paling menentukan menurut beberapa teman penasihat hukum adalah karena tersangka ada pada penguasaan kepolisian, gitu. Jadi dengan kata lain lebih mungkin bagi kepolisian untuk membuat satu konstruksi tentang alat bukti yang kemudian diperoleh dengan secara sah ketimbang PH. Nah, saya menduga misalnya mengapa Prapitnya itu baru sekarang itu karena pihak PH itu grumbling ya, mencari-cari gitu ya.
hal-hal baru yang bisa dijadikan sebagai alat bukti untuk kemudian tidak dengan tadi mengutip kata Pak Susno dengan mudah dipatahkan sehingga lalu kemudian hakim nggak percaya. Itu kan kerjaan susah itu, gitu ya. Sementara bagi pihak kepolisian karena dia menguasai tersangka, juga sudah memiliki kemampuan dalam rangka hukum acara dan juga jangan lupa bahwa juga ada sumber daya misalnya, maka bisa melakukan apa saja. Termasuk misalnya ketika kemarin ada pemeriksaan asesmen psikologi ya bagi Peggy. Itu bagi saya juga agak untuk apa ya? Tapi paling tidak itu adalah satu luxury ya yang dimiliki oleh kepolisian dalam rangka mengumpulkan alat bukti dalam rangka perapit ini. Jadi saya kira saya tidak mengatakan tidak berbanding ya, tapi paling nggak ini ramai nih ya. Dan sekali lagi betul seperti kata Pak Susno akan berpulang pada keyakinan hakim ya dalam rangka menentukan diterima atau tidaknya perapit ini. Demikian. Tanpa bermaksud mendahului keputusan hakim, saya hanya ingin mengetahui sudut pandang dari Anda seorang kriminolog. Kalau gitu gini, kita bahas deh soal tadi Prof. Adrianus kan sudah sempat menyinggung soal ada pernyataan Polda Jabar yang sebut kalau dalam diri Peggy Setiawan ini ada sikap atau kecenderungan untuk berbohong atau menutupi yang sebenarnya. Nah, pertanyaan saja sebetulnya dari mana kemudian penyidik mengetahui seseorang ini punya kecenderungan untuk berbohong, Prof? Kalau memang itu perlu disimpulkan oleh ahli, berapa banyak ahli yang kita butuhkan untuk dapat menyimpulkan hal itu? Ini berkaitan dengan pernyataan atau statement dari Polda Jawa Barat kemarin ya di sidang pra-peradilan. Setahu saya setelah ada asesmen psikologi itu tentu ada laporan ya, tentu ada hasil asesmen di mana kemudian dibaca oleh pihak kepolisian sebagai pihak yang memerintahkan para psikolog saat melakukan asesmen tersebut. Nah, maka kita juga bicara mengenai tujuannya untuk apa ya? Apakah memang ini mau diajukan sebagai alat bukti baru petunjuk ya, yang tadi dikatakan oleh Pak Susno sebagai relevan dan bersesuaian begitu, atau sebagai satu bentuk sebagai semacam cyber bagi polisi dalam rangka menjatuhkan kalau dalam bahasa semacam kredibilitas daripada tersangka ya, dengan mengatakan bahwa Peggy itu suka berbohong gitu ya. Anda mau sebut bahwa Polda Jabar ingin membentuk satu opini di sini? Bisa jadi ya, tapi masalahnya adalah bahwa kembali kalau itu semua dikaitkan dengan konteks karena yang paling penting kan adalah diterima atau tidaknya perapit sebetulnya kan. Sama halnya dengan main bola, kita boleh gocek-gocek, tapi kalau kemudian nggak gol untuk apa gitu ya. Maka ketika kepolisian berkata begitu sebenarnya. Pemirsa, di segmen ini saya ingin ajak Anda untuk melihat atau mendengarkan pernyataan atau kesaksian dari salah satu saksi yang dihadirkan hari ini, yakni Dede Kurniawan. Berikut ini. Terus menerangkan berada di Bandung. Untuk di Bandung itu dari sejak kapan? Pas saya nanyain kabar 29 Juli itu udah di Bandung dia. Jadi yang apa hanya 29 aja ya? Iya. Yang lainnya nggak tahu ya? Nggak tahu. Ya udah cukup. Makasih. Dialog pemirsa, kita masih terhubung dengan Pak Susno dan juga Prof. Adrianus. Saya ingin ke Pak Susno dulu. Pak Susno, besok agendanya adalah pembuktian saksi dari tim kuasa hukum Polda Jawa Barat. Informasi terakhir kami dapatkan bahwa hanya akan menghadirkan satu ahli sebagai saksi. Ini saya tidak tahu apakah ini bisa disebut sebagai suatu strategi ataukah di sisi lain ini akan melemahkan posisi Polda Jawa Barat? Saya kira tidak itu strateginya, karena dia untuk saksi lain dianggap oleh Polda Jawa Barat tidak perlu hadir karena sudah dibaca kemarin kan waktu menjawab gugatan kan, replik dupliknya sudah dijawab kemarin bahwa saksi ini kan banyak sekali. Nah, tinggal dia ngajukan ahli. Nanti kita lihat, kita belum tahu ahli apa. Kalau seandainya yang diajukan dia ahli forensik, misalnya terkait ahli CCTV, misalnya ternyata di CCTV itu kelihatan ada Peggy yang ditahan ini sedang melakukan suatu kegiatan yang terkait dengan pembunuhan itu. Ya udah, walaupun satu, jadi satu ahli didukung dengan forensik, udah nggak bisa berkutik lagi dia. Karena kalau ahli cukup satu, tapi kalau saksi tidak boleh. Saksi itu minimal 2. Tapi ahli satu, misalnya ya,
kita kan bermisal-misal ini kan, yang diajukan adalah ahli forensik terkait dengan ahli menganalisa CCTV. Di CCTV itu dibuka, ternyata ada Peggy yang ditahan gitu di lokasi dan melakukan sedang begini, sedang mukul. Ya sudah tamat lah riwayatnya. Karena apa? Kita harus ingat ya, di dalam berita acara pemeriksaan di sidang itu ada 6 CCTV, yang 6 apa berapa CCTV yang disita dan belum dibuka. Nah ini saya nggak tahu hakim yang dulu kok berani memutus dengan itu tidak dibuka ya. Kemudian ada, kalau tidak salah juga ada 6 handphone, termasuk handphone Vina, handphone Eki yang disita belum juga dibuka. Waktu sidang dulu ya, sidang 2000 berapa itu? 17 ya? Iya, sidangnya 2017. Kenapa itu alat bukti yang sangat penting kok nggak dibuka? Jadi biasanya dalam posisi itu pertimbangannya apa Pak? Kenapa nggak dibuka? Ya nggak tahu saya. Ya mestinya. Ini kok heran saya, di jaksa lolos. Ya. Di hakim tingkat pertama lolos. Hakim tingkat banding sampai dengan tingkat kasasi lolos. Kok hakimnya nggak nanya atau jaksanya nggak nanya? Mbak ya buka CCTV itu, DPR-nya apa, isinya apa, kan gitu. Yang nyitanya itu kan polisi kan, anak buahnya siapa? Ibtu Rudiana siapa? Rudiana. Nah, di mana barang bukti itu sekarang? Udah 8 tahun kok, jangan-jangan udah karatan gitu. Oke, jadi untuk memperkuat posisi Polda Jawa Barat, siapa yang harus dihadirkan untuk sidang pra-peradilan besok? Saya tidak tahu ya kan pola pikirnya, tapi mudah-mudahan kita berharap kan dalam rangka mencari kebenaran ya, bukan mencari kalah menang. Bahwa kebenaran itu misalnya bahwa apa yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat itu udah benar gitu, sesuai standar alat bukti. Karena belum masuk materi ya. Penangkapan, penahanan, dan penentuan tersangka itu sudah benar. Termasuk digugat juga masalah penyitaan. Karena ada penyitaan sepeda motor yang dilakukan tahun 2016. Nah itu sudah dilengkapi surat penyitaan pada 2016. Dan sudah ada berita acara penyitaan. Kalau itu tidak ada, ya kasihan gitu, sayang gitu kan. Untuk level Polda kok begitu ya. Tapi mudah-mudahan tidak ya. Karena maunya saya, instansi saya ini clear and clean gitu. Bangga saya selaku purnawirawan. Soalnya kalau tidak benar, saya ini senior di sana. Nanti orang menganggap ini pasti didikan seniornya ini. Malu saya sama profesor. Oke, kalau dari sisi Prof. Adrianus kira-kira yang bisa menguatkan posisi Polda Jawa Barat gitu ya untuk menguatkan penetapan tersangka Peggy Setiawan ini sudah sesuai prosedur, sudah sah, dan sudah memenuhi unsur-unsur yang seharusnya. Siapa yang harus dihadirkan, Prof? Saya setuju dengan Pak Susno dalam hal 2 tadi. Pertama, ahli yang mengkonfirmasi bahwa upaya paksa yang dilakukan oleh Polda Jabar itu sudah benar. Dengan kata lain, cukup ahli hukum ya, ahli hukum pidana, ahli hukum acara, itu bisa. Dan yang kedua adalah ahli yang terkait dengan forensik. Bisa DNA forensik, bisa komputer forensik, bisa toksikologi, apalah yang memang bisa menghadirkan satu bukti yang lalu ujung-ujungnya akan tolak banget nih gitu ya. Pertanyaannya adalah bahwa kalau pada yang pertama itu mudah ya mencari, ya saya bilang saya tidak menemu, tapi mungkin akan ada banyak ahli yang bersedia untuk mengamini ya upaya paksa polisi. Tapi pada yang kedua, nah ini dia nih, ada apa enggak ini gitu ya. Kalau memang ada, saya kira selesai masalah tuh, sudah telat. Selesai ya. Selesai. Tapi ada apa enggak begitu ya? Nah, tentu dalam hal ini sekali lagi kalau kita berkaca dari ketika Polri melakukan satu assessment ya secara psikologis, kemungkinan itu ya, mungkin misalnya ada ahli psikologi forensik yang dihadirkan dalam rangka melihat misalnya tadi kepribadian Peggy misalnya, yang ancangnya sudah dikeluarkan hari ini misalnya melalui statement bahwa Peggy itu suka bohong dan seterusnya. Pertanyaannya, nah ini dia nih, apakah lalu kemudian secara hukum dengan kata lain mampu mempengaruhi hakim agar menolak gugatan pra peradilan atau tidak? Nah gitu kan. Jadi saya kira yang jelas tidak mungkin atau tidak perlu ya ada 2 ahli hukum acara ya yang diajukan atau rame-rame, nggak perlu. Sebaiknya berbeda, tapi masalah tadi kalau berbeda lalu ahli apa ya? Nah ini juga soal selera ya, tapi soal availability atau ketersediaan dari alat bukti yang dimiliki oleh kepolisian. Demikian. Oke.
Itu soal saksi. Kalau mungkin alat bukti, apa yang kira-kira harus ditunjukkan oleh Polda Jabar? CCTV Ya, kah tadi disebutkan oleh Pak kalau Susno? maunya sih tentu saja pihak Polda tentunya mau banget ya, 1000 pun bisa gitu. Tapi masalahnya ada nggak misalnya sebagai contoh misalnya soal hasil visum. Hasil visum itu kan bisa menunjukkan pertama visum itu sendiri, Ya. kedua dari visum bisa dikembangkan menjadi DNA. Ternyata visumnya pun juga jelek, DNA-nya juga jelek gitu ya. Lalu kemudian CCTV sekian lama sudah nggak 8 diurus, tahun. maka kemudian 8 tahun. Tahun sudah burem berlalu. ya, sudah hilang gitu ya. Jadi sekali lagi besar pasak daripada tiang nih, maunya banyak tapi kemudian yang diperoleh hanya itu aja. Demikian. Oke, Pak Susno, tapi apakah menjadi perhatian atau pertimbangan hakim juga apabila memang dari Polda Jawa Barat hanya menghadirkan satu saksi atau satu ahli nih, atau memang dilihat dari kualitas saksi itu sendiri? Saya sangat sependapat ya 100% dengan Profesor Adrianus ya, betul sekali ya. Misalnya saksi yang diajukan itu harus saksi yang telak gitu. Kemudian ngapain misalnya ngadakan meriksa yang lain, meriksa kebohongan, meriksa level ini dan semua, IQ-nya juga diperiksa. Kan ini belum sampai ke sana kan? Kan karena apa? IQ tidak menggugurkan dan tidak mengabulkan pra peradilan. Kemudian kebohongan juga tidak menggugurkan dan tidak juga mengabulkan pra peradilan. Yang dipersoalkan ini kan sah tidaknya kan gitu. Nangkap itu sah apa tidak, sesuai prosedur apa tidak, dilengkapi administrasi apa tidak. Kemudian alat buktinya itu sah apa tidak, itu saja. Nanti kalau untuk membangun keyakinan hakim sudah masuk materi, bolehlah ditampilkan bahwa ini anak pembohong, bahwa ini anak nakal, kemudian riwayat hidupnya anak ini suka mabuk, narkoba dan sebagainya, supaya hakim lebih yakin. Tapi nggak apa-apa lah, semua barang itu ada gunanya, diciptakan Tuhan, cacing pun ada gunanya kok. Oke, Pak Susno, terakhir sebagai afirmasi juga, jadi apa lagi yang harus atau mesti dilakukan oleh Polda Jawa Barat untuk meyakinkan hakim bahwa penetapan tersangka Peggy Setiawan ini adalah sah sesuai prosedur dan telah memenuhi unsur-unsur yang seharusnya? Ya tiada lain daripada bahwa tunjukkanlah alat bukti 2 minimal, syukur kalau lebih. Dan alat bukti itu sah dan saling berhubungan gitu, saling menguatkan. Insya Allah menang gitu. Nah, tapi kalau itu tidak ada, ya tetap juga kita serahkan kepada kewenangan hakim gitu. Ya. Karena hakim kan punya keyakinan ya. Mari kita tunggu dan mudah-mudahan yang menang itu adalah kebenaran. Jangan sampai hakim memenangkan misalnya pihak yang salah gitu, kasihan gitu. Kita doa saja. Ya, Pak Susno, tapi konsekuensi yang harus dihadapi apabila memang penetapan tersangka Peggy ini digugurkan, terlebih khusus untuk institusi Polri, seperti apa, Pak? Tidak perlu berkecil hati. Justru semua pihak, misalnya yang kalah tanda petik itu harus senang. Polri misalnya dikalahkan tanda petik, sebenarnya bukan kalah, itu tetapi hasil pekerjaannya dikoreksi bahwa ada kekeliruan. Alhamdulillah saya dikoreksi sehingga saya tidak masuk jurang. Kemudian si penggugat pun seandainya gugatannya ditolak juga jangan ngotot. Alhamdulillah yang selama ini saya anggap benar ternyata salah gitu. Nah jadi gitu, nggak usah berkecil hati dalam pra peradilan kan juga. KPK aja berapa kali kalah. KPK kan berturut-turut kalah terus. Kejaksaan juga pernah kalah. Itu kalah tanda petik ya, tapi jangan diartikan kalah tadi. Selama kita berpikiran itu adalah kalah menang kayak main bola, kita akan menghalalkan segala cara. Itu nggak boleh gitu ya. Tentu kalau takutnya juga kan ini akan mengganggu performance dari institusi Polri saat harus mengungkap kebenaran dari kematian Vina dan juga Eki di tahun 2016, karena ini masih kita tunggu. Ini baru soal penetapan tersangka Peggy soalnya. Oke, Prof. Adri terakhir. Jadi kalau dari sisi Anda, apa yang harus dilakukan? Saya ingin Anda mungkin memberikan gambaran dari dua sisi, dari Peggy Setiawan maupun juga dari institusi Polri, apa yang harus dilakukan untuk benar-benar meyakinkan hakim dengan keyakinannya masing-masing? Jadi saya kira kita sudah on the track ya.
artinya tidak ada lagi banyak ruang untuk ya besok giliran Polda majukan saksinya gitu ya. Lalu kemudian setelah semua pihak itu memberikan versi masing-masing, lalu kemudian hakim memutus. Ya, jadi saya kira nggak ada banyak lagi hal lain. Yang penting adalah tadi bisa menerima apapun hasilnya, dan saya kira karena dalam hal ini khususnya yang memeriksa kasus Peggy pada hari ini adalah bukan penyidik yang langsung pada saat itu, artinya orang-orang baru, maka tentu tidak muncul tuh perasaan emosi itu, perasaan bahwa wah kita kalah ya, lalu kemudian Polri agak gimana ya, itu pasti akan muncul saya duga ya. Tapi tidak akan seberat kalau dalam hal ini yang memeriksanya adalah misalnya pemeriksa yang langsung memeriksa pada saat yang awal misalnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, betul sekali tadi yang dirimak oleh Pak Susno soal kesediaan dari pihak PH untuk menerima, karena ini kan media dan PH ini kan bersinergi nih ya, menciptakan satu imaji ya bahwa Polri salah ini gitu ya. Dan sekarang setelah masuk dalam proses hukum, ya biarlah hukum yang menjadi penentunya gitu. Dan begitu bilang ya misalnya nanti kalah, ya jangan lalu kemudian ya hakimnya terima uang lah, hakimnya masuk angin. Kita ingin menghindari asumsi-asumsi itu ya, sama-sama ya. Jangan sampai kemudian ada asumsi-asumsi seperti itu yang komentar-komentar liar gitu ya di kalangan netizen. Terima kasih Pak Susno, Prof. Adriano sudah bergabung di NTV Prime Dialog hari ini, seru sekali. Semoga kita bisa kembali berdialog ya untuk sidang-sidang pra-peradilan selanjutnya dalam kasus ini, dan kemudian kita juga sama-sama mengawal kasus penyelidikan atau penyidikan pembunuhan Vina dan juga Eki di tahun 2016 di Cirebon, Jawa Barat. Terima kasih sekali lagi Pak Susno, Prof. Adri. Terima kasih Mbak, Sampai terima jumpa. kasih Profesor, Prof, terima kasih, ditunggu bukunya. Baik, pemirsa jangan kemana-mana karena usai jeda NTV Prime Bulletin akan kami lanjutkan. Tetaplah bersama kami.